Ya, halo halo. Halo Mas Mario. Halo, suaraku kedengeran nggak? Halo? Terdengar Mas, sudah terdengar untuk suaranya. Tapi kecil ya?
Dimohon bagi para peserta untuk mengikuti acara hingga akhir, serta diharapkan aktif selama acara berlangsung. Peserta dapat menggunakan fitur Raise Hand jika ingin bertanya, dan apabila terdapat kendala jaringan, pertanyaan dapat dikirimkan melalui kolom chat dengan format dan nama angkatan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Departemen Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro, Bapak Profesor Dr. Insinyur Badruzzaman, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Insinyur Profesional Madya, Asian Engineering. Yang kami hormati dosen kemahasiswaan, Bapak Dr. Insinyur Budi Prasetyo Samadikun, Sarjana Teknik, Magister Sains, Insinyur Profesional Madya, Asian Engineering, dan Bapak Dr. Insinyur Ika Bagus Priyambada, Sarjana Teknik, Master of Engineering. Yang kami hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan 2025 Universitas Diponegoro, Saudara Trihatmo Jurnalis Febriatono. Dan yang kami hormati Mas Mario Marsano Ashari yang telah bersedia untuk menjadi pemateri pada acara malam hari ini, serta para peserta Mr. Robot pelatihan Water Games yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Meuriska Putri Salsabila selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Adapun rangkaian acara yang akan kita ikuti adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pemberian sambutan. Ketiga, penyampaian materi yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Memasuki acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Memasuki sesi kedua, yaitu pemberian sambutan oleh Kepala Departemen Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro kepada Profesor Dr. Insinyur Badruzzaman, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Insinyur Profesional Madya, Asian Engineering. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah masuk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar Bapak Prof. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dan pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan semuanya untuk acara Water Game ini, dan harapannya nanti semoga untuk teman-teman yang malam ini mengikuti kegiatan ini akan menjadikan ilmu tambahan ya di teknik lingkungan, dan nanti bisa bermanfaat di dalam perkuliahan maupun nanti bermanfaat dipakai untuk setelah lulus dari teknik lingkungan. Sehingga saya harapkan nanti teman-teman mengikuti dengan serius dan bisa diambil manfaatnya dan menguasai sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh
panitia ya. Dan karena ini merupakan bagian dari nanti di pemodelan ya, dan juga software di dalam perkuliahan juga mendukung, misalnya berkaitan dengan hidrologi dan sebagainya, berkaitan dengan air gitu ya. Dan ini tidak menutup kemungkinan nanti ke depannya juga software ini bisa diikuti selalu update-nya sehingga tidak ketinggalan. Bagaimanapun ini bagian dari suatu tambahan keterampilan yang memang seharusnya diperoleh ataupun dikuasai oleh mahasiswa teknik lingkungan dalam nanti menunjang kegiatan perkuliahan maupun setelah lulus itu. Ya, selamat dan terima kasih sekali lagi kepada panitia dan juga kepada pemateri ya. Ini semoga memberikan manfaat, berkah, dan diniatkan kalau yang muslim itu untuk mencari ilmu karena Allah ya, bermanfaat untuk kita maupun untuk lingkungan dan manusia semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti pelatihan Waterjem. Mohon maaf karena saya ada keperluan lain, maka saya undur diri dan dengan demikian bisa dibuka acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Badrus atas sambutannya. Selanjutnya pemberian sambutan oleh dosen kemahasiswaan kepada Bapak Dr. Insinyur Budi Prasetyo Samadikun, Sarjana Teknik, Magister Sains, Insinyur Profesional Madya, Acen Engineering. Kami persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Matur nuwun Pak Badrus. Selamat malam, yang sudah malam sudah berkenan hadir untuk membuka acara pelatihan Mr. Robot Water Games. Ya, saya idem saja seperti yang dikatakan Pak Badrus tadi bahwa software ataupun pelatihan-pelatihan sejenis seperti ini penting ya, terutama HM. Terima kasih atas inisiasinya dan senantiasa continue untuk senantiasa update bagi Sivitas Akademika Teknik Lingkungan ya, khususnya adik-adik ataupun Mas Mbak yang nanti senang ataupun akan mendalami pemodelan ya, nanti bisa disimak dengan baik penjelasan dari narasumber, dan saya ucapkan terima kasih atas inisiasi dari panitia ya. Sukses acaranya, lancar, dan selamat mengikuti sampai akhir. Dari saya itu aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Uwi atas sambutannya. Selanjutnya pemberian sambutan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan 2025 yang akan diwakili oleh Saudara Trihatmo Jurnalis Febriatono. Kami persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar, Mas Jurnal. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Badruzaman, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Insinyur Profesional Madya Engineering, selaku Kepala Departemen. Yang saya hormati Bapak UI, Bapak Dr. Insinyur Budi Prasetyo Samadikun, Sarjana Teknik, Magister Sains, Insinyur Profesional Madya Engineering, selaku dosen kemahasiswaan, dan Bapak Ika, selaku dosen kemahasiswaan. Terima kasih banyak, Prof, Pak, telah rawuh di sini membersamai kita untuk pelatihan Water Games pada malam hari ini. Alhamdulillah, pelatihan Water Games ini bisa terlaksana di malam hari ini juga. Dan akan ada pemateri dari Mas Mario angkatan 2022 yang harapannya
Ini sebagai persiapan juga rekan-rekan angkatan 2023 menyambut semester 5 nanti dengan mata kuliahnya yang berkaitan dengan air seperti itu. Tentunya besar harapan kami juga dari himpunan latihan Water Games ini bisa benar-benar membekali teman-teman semuanya setidaknya mengetahui basic-basic dalam permodelan air seperti itu. Kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga berkah dan bermanfaat menyebut poin yang disampaikan Prof. Badrus tadi, ilmu yang disampaikan nanti oleh Mas Mario. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara jurnal atas sambutannya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut pemateri kita pada malam hari ini, Mas Mario Marsano Ashari. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri kita terlebih dahulu. Berikut merupakan CV dari Mas Mario. Mas Mario memiliki pengalaman dan penghargaan sebagai Ketua Pelaksana KKL tahun 2024, sebagai Ketua Pelaksana Wisuda Januari 2024, sebagai Wakil Koordinator Environmental Expo 2023, sebagai Penanggung Jawab Kopi Darat 2023, sebagai Kepala Dekorasi dan Aktor di Glossary of Art, sebagai Ketua Pelaksana Between Art Zone, dan Olimpiade PPKN tingkat nasional di SMA 5 Semarang. Wah, keren banget kan pengalaman dan keahlian yang dimiliki pembicara kita pada malam hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, untuk Mas Mario kami persilahkan. Oke, selamat malam teman-teman dan juga Prof. Badrus dan juga Pak Wi Selamat malam Mas yang Mario. sudah rawuh juga membersamai kami. Oke, mungkin Ya, malam Mario, dari sukses. Terima kasih Pak Wi. Mungkin dari teman-teman bisa di-share terkait dengan materinya. Terima kasih. Mohon izin Prof. Badrus dan Mbak Wi. Oke, ini sedikit ini ya for your information aja dan juga sedikit mengenal terkait dengan aplikasi Water Gems ini seperti itu. Jadi basicnya adalah Water Gems itu aplikasi untuk analisis baik dari untuk perpipaan air minum maupun air buangan. Namun secara basic kita menggunakannya untuk air minum seperti itu di teknik lingkungan. Sebelumnya ketika saya mengerjakan tugas besar di PPAM atau penyediaan air minum, ini ada banyak sekali opsi untuk aplikasi seperti itu. Tidak hanya Water Gems, ada EPANET, ada WaterChat seperti itu. Namun yang paling reliable untuk bisa digunakan di tahun ini dan juga tahun-tahun berikutnya adalah menggunakan aplikasi ini, yaitu Water Gems. Singkatnya adalah ini pemodelan analisis hidrolik ya, seperti yang ada di PPT. Untuk perpipaan air bersih seperti itu. Namun juga bisa digunakan untuk air buangan sepertinya. Namun secara utuh Water Gems ini digunakan untuk perpipaan air bersih seperti itu. Bisa di next. Oke, fungsinya jelas ini untuk menjadi istilahnya merangkum dari hal-hal yang sudah teman-teman buat mulai dari Excel-nya, desain di AutoCAD dan juga desain secara konsep di aplikasi-aplikasi lainnya, lalu digabungkan di Water Gems ini untuk dianalisa dari sistem hidroliknya dan juga simulasi operasionalnya seperti apa. Tujuannya jelas untuk optimasi desain dan juga melihat nih evaluasi-evaluasi apa yang kiranya bisa diterapkan untuk sistem perpipaan air bersih yang udah teman-teman buat seperti itu. Jadi next. Nah, kita nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke praktiknya. Jadi teman-teman kalau bisa disiapkan juga untuk laptopnya dan juga komputer kalau ada, bisa praktek langsung bersama saya di sini, biar kalau ada yang bingung-bingung tuh bisa tanya langsung seperti itu. Jadi enaknya learning by doing. Itu. Mungkin aku izin share screen, panitia. Izin ya.
Oke. Udah terlihat belum, teman-teman, share screen-nya? Teman-teman? Udah terlihat belum ya share screen-nya ya? Sudah Mas Mario, sudah terlihat untuk share Oke, screen-nya. tapi ini blank putih ya? Oke. Sepertinya saya tutup. Google Earth-nya not responding ya teman-teman. Jadi basic yang pertama adalah kalian harus tahu dulu daerah perencanaan teman-teman, yang mana nanti daerah perencanaan tersebut jelas berasal dari Google Earth. Itu. Bentar ya. Oke. Saya close aja dulu deh, biar tidak berat. Oke, misalnya saya ingin mengambil contoh daerah perencanaan saya berada di Kota Semarang, seperti itu. Pertama-tama dari teman-teman meng-capture daerah daerah perencanaan teman-teman seperti itu, untuk nantinya akan ditransfer menjadi JPG di Watergems. Caranya di Watergems, caranya di Google Earth yang pertama, teman-teman tandai dulu daerah mana yang ingin menjadi perencanaan. Misalnya kalau dari saya itu daerah sini, misalnya ya. Mungkin teman-teman berikan poligon sebagai tanda batasnya seperti itu. Dari saya mungkin daerah sini, 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 sini. Oke. Maaf sebelumnya Mas Mario, Kenapa? untuk share Kenapa? screen-nya untuk share screen-nya cuma terlihat hitam blank aja Mas soalnya. Hitam blank. Aduh, bentar ya. Iya. Jadi Saya cuma ganti. kursornya yang terlihat untuk. Oke, maaf ya. Saya ganti ke Google Earth coba. Kalau gini? Ya, Oke, udah terlihat ya? kelihatan Mario. Oke, mohon maaf sekali teman-teman sekalian ya. Mohon maaf ya. Semisal saya daerah perencanaannya ada di kotak poligon putih ini, seperti itu. Jadi saya beri batas terlebih dahulu untuk daerahnya menggunakan poligon. Oke, untuk areanya opposite-nya saya kurangi, biar tahu daerahnya yang mana, seperti itu. Lalu mohon maaf, terputus ya? Mohon maaf sekali teman-teman. Ya Allah, ternyata jaringan saya yang bermasalah gitu. Kenapa bisa blank? Mohon maaf. Oke, kita lanjut Iya teman-teman. Mas. Mohon maaf sekali. Selanjutnya, saya searching langsung saja deh di Watergem saja. Tadi kan sudah nih. Jadi teman-teman ketika sudah melihat daerah perencanaan di Google Earth, teman-teman transfer ke
water jump seperti itu. Nah, ini dia aplikasinya sebentar ya. Itu. Ya, apakah sudah terlihat teman-teman aplikasinya untuk water jumps-nya? Sudah ya? Sudah belum teman-teman? Masih hitam, Mario. Oh, masih hitam. Layarnya hitam. Oke, maaf. Hmm. Kalau seperti ini teman-teman? Sudah, Kak. Oke, Terlihat, Mas. mohon maaf ya. Sudah Oke, terlihat, ini Kak. aplikasi water jumps-nya. Oke, yang pertama-tama teman-teman ketika membuka langsung aja create new hydraulic model. Setelah itu di bagian background layer, kalian masukkan layer yang sudah kalian save dari Google Earth berupa save image seperti itu. Caranya, teman-teman klik kanan, lalu ada file. Setelah itu kalian cari untuk filenya di mana. Kalau saya ada di sini, contoh peta pelatihannya. Nanti akan koordinat dan lain sebagainya, ini teman-teman oke saja seperti itu. Nah, ketika sudah jadi seperti ini adalah daerah perencanaan yang sudah saya berikan tanda kotak ini, warna merah. Kelihatan ya teman-teman ya? Oke. Sebelum melakukan untuk peletakan pipanya, hal utama dan terpenting dalam melakukan permodalan ini dengan menyelaraskan dulu satuannya. Nah, satuannya teman-teman tinggal ke tools, lalu klik tools yang ada tanda panah ke bawah ini, lalu akan muncul seperti ini, lalu teman-teman bergeser ke unit. Nah, di unit ini, di settingan default, teman-teman akan US atau satuan Amerika, seperti itu, US. Teman-teman pindahkan ke satuan internasional atau SI, dan juga scroll ke bawah, nanti bakal menemukan diameter. Nah, diameter ini teman-teman ganti ke milimeter, seperti itu. Yang sering kita gunakan untuk di tugas besar dan juga tugas akhir di perencanaan air minum, seperti itu. Lalu teman-teman klik OK. Nah, setelah melakukan setting unit atau satuan, teman-teman bisa langsung untuk melakukan peletakan. Mulai dari reservoir, pipa, junction, dan lain sebagainya. Oke. Kembali lagi ya teman-teman ya. Mohon maaf ya, sekali lagi. Oke. Kita ulang lagi teman-teman dari awal. Mohon maaf.
Ya, belum terlihat ya share screen-nya ya? Ya, belum ya. Mohon maaf sekali teman-teman. Nah, tiba-tiba aplikasinya keluar. Sudah terlihat belum ya teman-teman share screen-nya? Belum ya? Sudah, Mas. Oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sudah Lancar. terlihat Mas Madi. Mohon maaf sekali teman-teman. Oke, kita ulangi saja teman-teman. Seperti biasa masukkan peta dari daerah perencanaan teman-teman sekalian. Setelah itu setting units atau tools di bagian tools dan juga units. Teman-teman ganti kesatuan internasional dan juga di bagian diameter itu teman-teman ganti ke mm seperti itu. Oke. Nah, setelah melakukan hal tersebut, teman-teman bisa melakukan istilahnya penanaman pipa atau peletakan pipa, reservoir, dan junction menurut perencanaan yang sudah teman-teman tentukan di Excel atau perhitungan yang sudah ada seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Jelas yang pertama, teman-teman tentukan reservoirnya terlebih dahulu untuk tempat penampungan air. Kalian teman-teman klik reservoir, lalu klik saja di bagian mana reservoir yang ingin teman-teman letakkan. Kalau saya semisal di sini ya teman-teman ya. Nah, ini akan ada tanda seperti ini. Setelah itu teman-teman bergeser ke pipe untuk mendesain atau menyalurkan pipa-pipa yang dari reservoir seperti itu. Klik saja teman-teman bagian pipe, lalu klik saja arah mana yang ingin teman-teman tujukan. Karena ini adalah daerah perencanaan saya, otomatis saya mengarah ke sini seperti itu.
Baik, mohon maaf ya teman-teman ya. Sebenarnya memang kendalanya di laptop saya. Karena terus terang saja ini aplikasinya cukup berat. Seperti itu. Aku berarti nggak apa-apa ya off cam ya? Agar agak memperingan sedikit. Nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, Mas. Oke. Terima kasih teman-teman atas pengertiannya. Sudah terlihat belum ya share screen-nya ya, teman-teman ya? Masuk, Kak. Udah Oke, terlihat. masuk ya. Oke, langsung saja seperti itu teman-teman. Teman-teman buka, lalu start create new hydraulic model seperti biasa. Setelah itu teman-teman ke file, seperti itu. Ke contoh peta pelatihannya. Ini kalau saya dari saya ini petanya sudah saya save dari Google Earth seperti itu untuk sebagai contoh layout apa ya istilah background layer atau overlay dari peta pelatihan saya. Jelas seperti tadi tools unit diperhatikan teman-teman sekalian. Yang mana unitnya sudah satuan SI dan juga diameternya sudah mm seperti itu. Yang pertama-tama, seperti yang saya jelaskan di awal, yaitu penentuan reservoir terlebih dahulu untuk penampungannya. Saya letakkan di sini, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman bisa melakukan pemodelan untuk pipanya, yaitu pipa yang ada di pojok kiri ini atau pipe. Langsung saja teman-teman klik. Setelah itu, teman-teman langsung saja untuk mendesain dari pipa yang ingin teman-teman salurkan ke rumah-rumah seperti itu. Kalau dari saya, dari sini lalu ke kanan karena daerah perencanaan saya ini ada di merah ya, yang saya lingkari merah seperti itu. Lalu teman-teman titikin seperti ini. Oke, anggap aja N-nya di sini gitu. Lalu klik kanan teman-teman, lalu down. Sebenarnya ada dua teman-teman untuk tipe dari pendistribusian pipa, yaitu ada dua cara dengan branch dan branch atau loop. Kalau branch itu garis lurus garis lurus kayak start to end seperti itu. Kalau loop itu seperti lingkaran alias start to start. Jadi bentuk dari pipa yang teman-teman bikin itu berbentuk lingkaran atau kembali lagi ke titik awal seperti itu. Jadi berbentuk lingkaran. Kalau yang branch atau garis lurus seperti yang saya bikin ini start to end alias ada awal dan ada ujung seperti itu. Selanjutnya teman-teman, setelah melakukan penggambaran pipe ini untuk pipa primer. Lalu untuk pipa sekundernya ini bisa menggunakan lateral seperti itu. Lateral itu versi kecilnya dari pipa pipe ini seperti itu. Itu yang membedakan. Selanjutnya, setelah teman-teman mendesain dari pipanya tersebut, mungkin bisa dimatikan untuk background layernya agar bisa melihat peta dari teman-teman ini seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah reservoir teman-teman dan ini adalah junction atau belokan atau istilahnya sambungan seperti itu. Kita hubungkan antara junction ini ke reservoir-nya dengan cara klik saja, klik kiri, lalu kaitkan ke reservoir seperti itu. Nah, nanti akan terhubung seperti itu. Lalu teman-teman klik kanan, lalu done. Seperti itu ya, teman-teman ya. Ini contoh pipa dari pendistribusian saya seperti itu. Lalu langkah pertama, teman-teman, ada beberapa hal yang saya mention untuk terkait pengisiannya, yaitu work base terkait pipa, pump atau pompa, lalu junction, dan juga reservoir itu sendiri. Seperti itu. Yang pertama adalah reservoir. Reservoir, teman-teman bisa klik saja. Nah, di reservoir ini, teman-teman bergeser atau mengisi work base-nya di bagian elevation. Seperti itu. Jadi teman-teman tentukan terlebih dahulu reservoir-nya di ketinggian apa atau yang sudah teman-teman tentukan. Seperti itu. Kalau dari saya anggap ini elevasi start-nya atau reservoir-nya berada di ketinggian plus 43 meter, misalnya seperti itu. Misalnya.
Lalu teman-teman tinggal klik kiri saja dan silang seperti itu. Selanjutnya, teman-teman mengisi untuk word base atau apa saja yang ada di pipa seperti itu. Ke tombol select, lalu ke pipa, klik saja 2 kali. Dan akan muncul properties di bagian sini. Lalu teman-teman bergeser ke bagian kolom fisikal. Nah, di sini kalian tentukan nih diameternya, materialnya, dan juga koefisien Hazen-Williams atau koefisien dari kekasaran seperti itu. Nah, untuk diameternya rata-rata kita itu mengikuti diameter, nggak rata-rata sih, memang harus mengikuti diameter yang ada di pasaran, alias kita menggunakan pipa yang dijual di pasaran. Karena nanti ketika teman-teman membuat perhitungan di Excel atau di aplikasi lainnya, itu angkanya tidak selalu valid dengan pipa yang ada di pasaran, seperti itu. Jadi teman-teman tentukan berdasarkan pipa yang ada di pasaran, seperti itu. Rata-rata sih 60 mm, 160 ya ingin saya gunakan. Intinya selalu bulat, gitu. Dan teman-teman juga bisa cek di marketplace, pipa-pipa yang dijual di pasaran itu seperti apa. Lanjut ke material. Di material ini, teman-teman bisa menentukan bahan dari pipa tersebut apa saja. Dan ini juga akan berhubungan dengan Hazen-Williams atau koefisien kekasarannya nanti, seperti itu. Biasanya saya menggunakan pipa PVC atau HDPE, itu karena di sini terdapatnya adalah PVC, karena tidak ada HDPE ya. Saya menggunakan PVC seperti itu. Lalu teman-teman klik select. Nah, di Hazen-Williams ini teman-teman cari tahu terlebih dahulu nih mengenai koefisien kekasarannya dari PVC itu sendiri. Biasanya, ya biasanya sih, rentangnya tuh di antara 130 sampai 150 untuk pipa PVC seperti itu. Saya akan menggunakan di angka 140 untuk PVC ini. Selanjutnya, teman-teman bisa close. Karena di sini reservoir tersebut membutuhkan pompa, anggap saja teman-teman membutuhkan pompa ya, tidak menggunakan gravitasi. Teman-teman bisa tambahkan pompa dengan ada di bagian sini, teman-teman. Nah, pompa ini teman-teman klik, lalu ingin letakkan di mana nih untuk pompanya. Misalnya saya ingin meletakkan pompanya di daerah sini, seperti itu. Nah, saya yes, nanti junction-nya akan berubah menjadi pompa, seperti itu. Lalu tidak lupa, untuk bagian pipe-nya, jangan lupa jarak atau length, ya teman-teman. Nah, length ini tuh ada di bagian ini, teman-teman. Di bagian ini, length scale. Nah, length scale ini nanti bisa teman-teman temukan ketika sudah menghitung data existing kebutuhan dari panjang pipa tersebut. Saya anggap ini true ya. Saya anggap ini panjangnya adalah 40 meter misalnya. Nah, nanti akan juga 40 meter seperti itu, teman-teman. Oke, dan teman-teman berlakukan ini ke seluruh pipa ya, alias mengisinya di bagian diameter, material, Hazen-Williams, dan juga panjangnya, seperti itu. Oke. Bergeser ke pompa. Di pompa ini, teman-teman mengikuti spesifikasi yang ada di perhitungan teman-teman sekalian. Untuk mengisinya, jelas. Yang pertama, untuk elevasi dari peletakan pipa itu seperti apa. Saya menginginkan elevasinya berada di angka 15 meter di atas permukaan laut. Nah, setelah itu, teman-teman ke pump definition. Nah, di pump definition ini nanti akan banyak sekali tipe-tipe dari pompa tersebut. Lalu edit pump. Nah, di edit pump ini, teman-teman tentukan untuk efisiensinya. Dan juga nanti ada motor untuk kecepatan dari perputaran atau RPM-nya dari si pompa tersebut, seperti itu.
Oke, yang pertama-tama teman-teman klik new di bagian kiri. Nah, di klik new ini pompa teman-teman heat dan flow-nya mau seperti apa. Heat itu energi yang dikeluarkan dari pompa tersebut untuk mendorong si air tersebut keluar, seperti itu. Lalu untuk flow-nya atau alirannya, seberapa besar si pompa tersebut dapat mengalirkan air dalam satuan liter per second, seperti itu. Kalau dari saya, biasanya saya menginginkan pompa dari desain itu 50 liter per second, seperti itu. Lalu untuk heat-nya, energi yang dikeluarkannya bisa sampai mungkin di angka 8 meter, seperti itu. Ini untuk shut off. Shut off-nya itu saat tidak digunakan, seperti itu. Lalu max operation-nya ada momen di mana pompa teman-teman itu berada di titik maksimal power-nya. Jadi tidak di di jam peak atau jam puncaknya, seperti itu maksimal operating-nya. Jadi dibikin standar. Setelah itu teman-teman ke efisiensi. Nah, di efisiensi ini teman-teman ke base efficiency point atau BEP-nya. Rata-rata BEP dari pompa itu berada di kisaran tidak 100%, atau efisiensinya di angka 75%, seperti itu. Karena mempertimbangkan mesin panas, lalu mesin tidak bekerja optimal ketika si air tersebut ada kontaminan, seperti itu. Kita menghindari. Nah, user define efisiensi max flow-nya. Saya menginginkan karena ini 70% dari heat-nya atau dari flow-nya, otomatis di bawahnya ya. Untuk max-nya saya menginginkan di angka, karena di 50, berarti di sini 45 liter per second, seperti itu. Lalu ke bagian motor, nah motor efisiensinya juga sama. Mungkin ini tergantung sih teman-teman, tergantung mereknya juga. Jadi setiap motor dari pump-nya itu tuh ada spesifikasi untuk efisiensinya. Jadi ada labelnya seperti itu. Jadi teman-teman menyesuaikan dari label yang ada di pompa tersebut. Seperti itu. Rata-rata sih 75% juga. Seperti itu. Setelah itu teman-teman close untuk pompanya. Lalu di pompa definition, teman-teman jangan lupa untuk mengadanya ke pump definition satu yang udah teman-teman buat. Seperti itu. Nanti akan berubah di bagian sini. Atau head design-nya dan head maximum operation dan lain sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya, kita bergeser ke junction atau sambungan. Sambungan ini erat kaitannya dengan demand atau permintaan air untuk disalurkan ke rumah. Untuk demand-nya sendiri, ini kembali lagi ke perhitungan. Nah, perhitungan ini akan saya tampilkan di akhir untuk sebagai contoh tabelnya seperti apa dan juga implementasinya di TA dan juga tubes seperti itu. Tapi yang jelas teman-teman mengisinya di bagian demand collection. Dan demand collection ini atau permintaan airnya itu yang melewati junction ini itu berapa? Seperti itu. Karena di perhitungan nanti setiap titik antar pipa atau antar sambungan nanti akan terhubung untuk masing-masing dari demand-nya atau permintaannya di setiap rumah. Seperti itu. Nah, demand-nya sendiri karena ingin menyalurkan ke beberapa rumah, anggap saja demand-nya itu di jam puncak di kisaran 70 liter per second, seperti itu, di jam puncaknya. Kalau teman-teman exit, nanti akan bertambah collection-nya jadi 1, seperti itu. Lalu bergeser lagi ke elevation, jelas teman-teman harus mengetahui juga elevation dari junction-nya, seperti itu.
Mungkin dari saya menginginkan 6, misalnya 6 meter. Oke, untuk pipa, junction, pompa, reservoir sudah. Hal tersebut diulang ke sepanjang pipa teman-teman. Jadi emang cukup sabar ya. Apalagi kalau pipa dari teman-teman ini cukup panjang seperti itu. Mari kita isi satu persatu seperti itu. Jadi mohon maaf kalau lama ya. Ini sama teman-teman. Ke diameternya mau 160. Lalu materialnya saya PVC. Seperti itu. Select. Lalu sembilan limitnya atau kasarannya ada 130 seperti itu. Untuk lengthnya mungkin dari saya mengikuti ini saja yaitu 49. Lalu di close saja. Setelah itu ke pipa 2. Karena junction 2 ini sudah diisi ya. Nah, sama diameternya saya ingin 160 misalnya. Lalu PVC untuk bahannya. Lalu setelah itu Hazen Williams atau kasarannya di 130 seperti itu, dan panjangnya saya menginginkan jangan 100 ya, tapi misalnya 53 meter. Jadi 53 meter seperti itu. Oke. Lanjut ke junction berikutnya sama. Junction berikutnya demand-nya diisi teman-teman untuk di junction tersebut. Misalnya saya menginginkan karena tadi sudah 30, sudah berapa? Ya segitu saya lupa. Lalu ke junction berikutnya mungkin bisa lebih atau kurang, tapi biasanya berkurang sih karena demand-nya otomatis bergeser terus sampai habis gitu airnya. Lalu misalnya saya di sini di 40 di 65 lah. 65 liter per second seperti itu. Ada di sini 70 ya kalau tidak salah ya. Lalu jangan lupa elevasinya di physical. Elevasinya saya mau sama kayak yang tadi di 6 meter seperti itu. Di close, ulang teman-teman repeat seperti ini. Itu ini sama. Di sini ada PVC teman-teman. Select ini ada 130. Lalu panjangnya saya samakan saja dengan yang ada di sini 120 seperti itu. Lalu jangan lupa junction-nya diisi sama demand-nya misalnya ke 60. Lalu elevasinya misalnya masih sama yaitu di angka 6 meter. Lanjut ke pipa itu sama diameternya 160. Lalu ini adalah PVC. Lalu ini 130. Panjangnya saya samakan saja seperti itu. Geser lagi ke junction berikutnya. Masih sama, demand-nya berapa? Saya mau demand-nya di sini ada 58 liter per second. Lalu ke elevation-nya sama deh 6 meter. Itu kalau di close, geser lagi ke pipa berikutnya. Ini adalah 160. Lalu ininya PVC. Lanjut ke ini adalah 130. Itu. Lanjut lagi teman-teman ke junction terakhir. Ini sama, misalnya di permintaan terakhirnya yaitu di angka misalnya ke 40 deh. Setelah itu teman-teman ke elevasi juga, elevasinya mungkin agak lebih rendah yaitu 3. Nah itu teman-teman sudah. Berarti sudah diisi semua ya teman-teman ya terkait dengan spesifikasinya untuk masing-masing pipa, junction, pompa, dan juga reservoirnya seperti apa. Oke,
Selanjutnya kita ke pattern atau ke pola konsumsi air minum dari daerah teman-teman, daerah layanan teman-teman. Nah, saya akan membuka untuk contohnya. Saya menggunakan tugas besar saya seperti itu. Mohon maaf. Nah, di eh, di sini tuh ada yang namanya pattern. Jadi saya cari dulu. Nah, ini ada grafik fluktuasi dari pemakaian air di daerah layanan. Ini yang akan menjadi basis data kita untuk dimasukkan ke pattern atau pola konsumsi dari pemakaian air di wilayah tersebut, seperti itu. Nah, caranya gimana teman-teman untuk memasukkan data tersebut? Teman-teman ke home, lalu ke ada nih pattern di kolom common component. Nah, di pattern ini teman-teman isi di bagian hidrolik, lalu tambah kertas yang ini, yang ada di pojok kiri, new, lalu teman-teman bisa mengisi seperti itu. Nah, untuk start time-nya mengikuti dari pola yang ada, yaitu ini. Dia start time-nya berada di pukul 00, alias jam 12 malam ya. Ini udah berarti di sini start time-nya adalah pukul 12 malam. Lalu lanjut di pukul 1, 2, 3, 4. Ini continuous ya teman-teman ya. Mohon maaf, ini diubah ke continuous. Lalu 1, 2, 3, 4. Lalu di sini lanjut lagi 5, 6. Mohon maaf. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, seperti itu. Karena kan 00-nya sudah di atas, sudah di start time-nya, seperti itu. Jadi kita start time-nya kan dari 12 ke 1 ya, jadi bukan 12, 1, bukan, tapi dihitungnya mulai dari 1, 2, bukan dari 12, terus 1, bukan gitu. Oke, lanjut kita mengisi untuk demand airnya, yang mana di sini ada 0,6, 0,005, sebagainya seperti itu. Mari kita isi teman-teman. Ini ada 0,6, enter, ke sini 0,6 lagi, 0,55, 0,5, setelah itu ada 0,55, itu 0,55, terus masih sama 0,55, karena jam 7 ini adalah mohon maaf pukul 6 ya, 1,6, ini peak-nya menuju ke atas 1,32, lalu 1,8, 1,8, terus lanjut lagi ke 1,32, 32 sama 1,32 juga, 1,32, setelah itu 1,5, lanjut terus, ini terus 1, habis itu di pukul 1,19, di pukul 2 itu 1,1, berapa tadi? 1,19 ya. 9, setelah itu di pukul 1,12, setelah itu 1,13, 0,3 juga, lanjut lagi 1,25, 1,26, 1,27, 1,28, 1,29, 1,30, 1,31, 1,32, 1,33, 1,34, 1,35, 1,36, 1,37, 1,38, 1,39, 1,40, 1,41, 1,42, 1,43, 1,44, 1,45, 1,46, 1,47, 1,48, 1,49, 1,50, 1,51, 1,52, 1,53, 1,54, 1,55, 1,56, 1,57, 1,58, 1,59, 1,60, 1,61, 1,62, 1,63, 1,64, 1,65, 1,66, 1,67, 1,68, 1,69, 1,70, 1,71, 1,72, 1,73, 1,74, 1,75, 1,76, 1,77, 1,78, 1,79, 1,80, 1,81, 1,82, 1,83, 1,84, 1,85, 1,86, 1,87, 1,88, 1,89, 1,90, 1,91, 1,92, 1,93, 1,94, 1,95, 1,96, 1,97, 1,98, 1,99, 1,100, 1,01
1,29, maaf teman-teman. Pukul 7-nya itu 1,24, 1,24. Terus pukul 9-nya itu ada di 1,1. Lalu di pukul 10-nya ada di 0,08, 0,68, sorry maksud saya. Lalu terakhir di 0,85. Sip. Sudah terisi. Nanti akan muncul grafik atau pattern dari konsumsi teman-teman sekalian seperti itu. Dan terakhir di bagian starting multiplier apa ini? Ini diganti ke angka terakhir karena ini adalah startingnya seperti itu. Starting awalnya ada di angka 0,85. 0,850. Tekan enter. Nah, sudah terganti. Setelah itu teman-teman nanti close saja untuk hidrolik pattern satunya. Nah, next teman-teman ke demand center. Nah, demand center ini untuk ya jelas mengetahui dari demand-nya masing-masing untuk pattern-nya. Atau penentuan dari pola konsumsi teman-teman yang sudah dibuat seperti yang saya contohkan tadi, seperti itu. Untuk setiap jaringannya. Karena ini konteksnya sama, otomatis ini sama semua gitu, penggunaan dari pola konsumsi masyarakat atas air minum ya, gitu. Dibikin sama semua di hydraulic pattern satu semua. Setelah itu teman-teman close, yes, pastikan di bagian sini sudah benar. Oke, sudah benar teman-teman sekalian. Nah, dari sini teman-teman baru bisa untuk compute atau melakukan simulasi itu. Teman-teman klik saja, nanti ada calculation progress, ternyata ada engine calculation fail, seperti itu. Nah, nanti di sini ada notifikasinya di bagian mana hal tersebut salah, dan ini cukup membantu untuk mengevaluasi perancangan atau desain dari teman-teman sekalian agar desain yang teman-teman buat itu tidak cacat, seperti itu. Di sini bilang adalah invalid pump curve definition, seperti itu. Jadi teman-teman bisa klik saja, seperti itu. Lalu jadi di pump definition-nya ada yang salah, seperti itu. Di sininya, nah di bagian editnya sini kan ada nih invalid pump curve-nya. Misalnya ini juga sama, dibikin sama saja, gitu. 8 juga, lalu maksimum operasinya juga di 45 mungkin, dan juga untuk ininya juga 8. Itu. Jadi untuk di Water Gems ini juga dapat mengetahui kekurangan dari teman-teman itu seperti apa. Jadi lebih enak lah untuk dilihat. Lalu selanjutnya teman-teman, untuk melihat pola secara real time, teman-teman bisa ke Times. Nah, di Times ini teman-teman melakukan computing lagi. Ini terjadi masih sama ya teman-teman ya, error di bagian invalid pump-nya, seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman bisa untuk mengidentifikasi untuk setiap polanya atau pipa yang sudah dibikin ini, bagian mana yang gagal, bagian mana yang bocor, seperti itu. Caranya ke flex tabel. Nah, di flex tabel ini teman-teman bisa melihat rangkuman atas dari
pipa-pipa atau sambungan-sambungan yang sudah teman-teman buat seperti itu. Dan ini bisa dimasukkan di bagian tugas besar teman-teman sekalian untuk sebagai lampiran atau basis data teman-teman seperti itu. Di sini termuat semua informasinya untuk meringkas dan juga untuk mengetahui bagian mana yang memang perlu diganti atau perlu dikurasi seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa ke bagian untuk mengidentifikasi setiap kemudian tadi yang aku bilang ya teman-teman ya. Yang di Times ini teman-teman bisa mengetahui untuk secara real time-nya seperti apa nih. Seperti itu. Nah, ini saya mau mencari di bagian nah di bagian waktu di computing ini teman-teman bisa klik di bagian option seperti itu. Nah, di bagian option ini teman-teman pilih yaitu basic calculation option-nya seperti di bawah steady state ini. Itu. Lalu teman-teman bergeser ke arah ini. ISS IPS ini seperti apa? Teman-teman ke true. Seperti itu. Setelah itu time analysis type-nya kalian ganti ke IPS. Seperti itu. Atau real time. Sama real time-nya seperti ini. Ini hapus saja. Geser ke sini aja biar bisa dilihat. Oke. Setelah ini teman-teman bisa melakukan computing ulang. Untuk melihat real time-nya seperti apa. Nah, bisa melihat, mohon maaf sebentar. Udah. Lalu ke Times. Ini sudah IPS. Sip. Nah, terjadi value seperti ini. Dan ini sepertinya harus kita perbaiki dulu ya teman-teman. Nah, ternyata tidak bisa untuk bergeser ke tahap selanjutnya. Ke pump definition. Kalau gitu ke constant power saja. Kita misalnya pump power-nya ada di angka 100. Berapa ya? Jadi 100 kilowatt. Nanti akan muncul curve-nya. Efisiensinya sekian seperti ini. Jadi untuk standar 3 poin ini bisa digunakan seperti ini ya, menggunakan standar 3 poin ini. Namun kembali lagi harus berbasis dari pompa tersebut seperti itu. Kalau ingin menggunakan constant power juga tidak apa-apa. Jadi langsung aja powernya di angka sekian seperti itu. Dan di close, dan teman-teman bisa running ulang menggunakan option dari IPS ini yang sudah real time ya atau time analysis. Computed. Nah, sudah teman-teman untuk di bagian calculation summary-nya, yang mana ini sudah true semua seperti itu. Jadi teman-teman ketika melakukan running dan juga ada invalid yang seperti yang saya berikan tadi, memang harus segera diperbaiki. Karena untuk tahap selanjutnya ya seperti yang teman-teman lihat gitu loh, tidak bisa berlanjut ke tahap selanjutnya. Memang harus teman-teman perbaiki agar bisa melihat dari calculation summary-nya ini sudah balance atau tidak seperti itu. Nanti di bagian kanan ini ada running secara secara real time yang mana bisa digeser saja untuk waktu-waktunya seperti itu. Oke, berlanjut ke bagaimana untuk
mengidentifikasi masing-masing dari si pompanya ini. Ketika teman-teman calculate yang tadi sudah dilakukan, ini saya geser dulu ke sini. Teman-teman bisa ke base calculation ini untuk melihat tunggu sebentar. Ini ada di flex table, terus di pipe masih sama, seperti apa. Jadi ini sebenarnya tidak hanya untuk pipe saja sih teman-teman ya. Ada di untuk junction seperti itu. Jadi junction teman-teman bisa pilih seperti itu. Kalau di flex table juga sama, ada reservoir karena reservoirnya 1, jadi teman-teman bisa melihat elevasinya dan juga ringkasan istilahnya kayak gitu. Ini penting untuk teman-teman masukkan di tugas besar teman-teman sekalian seperti itu. Selanjutnya, teman-teman bisa bergeser ke tabel view, lalu ke simbol. Nah, di simbol ini untuk melihat saja sih teman-teman secara warna sebenarnya. Ini kan kalau ini kan default, settingan default ini ya seperti ini gitu loh. Tidak ada warnanya atau tidak bisa mengidentifikasi apa yang terjadi di pipa dan juga pompa yang ada di sini gitu loh. Seperti itu. Nah, untuk agar bisa terlihat secara baik, teman-teman bisa menggunakan view dan juga simbologi ini. Caranya, teman-teman bisa ke pipe. Misalnya kalian teman-teman ingin mewarnain pipe seperti itu. Pipe, lalu ke label, add annotation A. Nah, add waduh, susah bener nih. Nah, add annotation ini teman-teman terserah ingin melihat apa dari pipa teman-teman. Rata-rata sih ini ya, flow ya teman-teman ya. Dan teman-teman klik saja flow. Setelah itu elemennya tetap sama, lalu teman-teman apply. Seperti itu. Nanti akan ada warnanya seperti itu. Nah, untuk labelnya sendiri, teman-teman bisa merubahnya. Gitu. Nanti akan terlihat seperti itu. Untuk flow-nya sebentar. Ini jadi teman-teman tidak hanya di pompa saja ya, di junction mana junction. Oh ya, di junction juga sama. Teman-teman lakukan simbologi juga untuk di bagian new nothing. Kalau di junction biasanya di bagian demand, karena kan ada di bagian demand seperti itu. Di satu persatu ya teman-teman ya. Sama apply, oke. Setelah itu sama, misalnya saya mau di pump juga. Di pump, add annotation. Setelah itu biasanya kalau pompa itu seri di head desainnya seperti apa, apply, oke, kayak gitu. Oke, pompa sudah, junction sudah, pipe sudah, terakhir adalah reservoir sama add annotation. Di sini mungkin di bagian volume, air volume, terus apply lalu oke, seperti itu. Lalu untuk memunculkan warnanya, teman-teman ke pipe lalu ada new color coding. Nah, di new color coding ini teman-teman mengikuti dari pipe yang sudah kalian pilih, yaitu flow kan, pakainya kan.
Teman-teman klik flow, setelah itu ada calculate range, biasanya full range. Setelah itu kalian bergeser ke bagian kanan, ada initiation. Nah, initiation ini kalian akan diberikan ketika merah ini sudah kondisi danger lah istilahnya seperti itu. Terus teman-teman apply, lalu oke, itu. Lalu sama di bagian junction juga new color coding seperti itu. Lalu ke demand tadi yang junction, calculation, full range, lalu indentation sama seperti ini, lalu apply, terus oke, seperti itu. Sama reservoir, masih sama teman-teman, color coding, lalu tadi air volume maksimum, calculate full range, lagi ini maximum, memang tidak ada ya. Lalu oke. Setelah itu pump juga sama, new color, ini tadi head design, calculate full range, habis itu indentation, fill, apply, oke, seperti itu. Nah, nanti teman-teman akan seperti ini tampilannya ketika sudah akan ada warna-warna yang menginterpretasikan dari jalur atau pipa teman-teman sekalian, seperti itu. Yang nantinya ini akan menjadi output untuk di tugas besar teman-teman sekalian. Ini adalah salah satu contohnya untuk penggunaan dari water gems di tugas besar. Jadi ini pattern-nya, yang mana pattern tersebut nanti teman-teman bakal gunakan untuk pola konsumsi. Setelah itu ini untuk. Nah, sebenarnya basis data yang akan teman-teman gunakan untuk di water gems itu tergantung dari, lagi-lagi ya, tergantung ya apa yang teman-teman butuhkan seperti itu. Namun rata ketika menilik dari apa yang saya praktekkan itu menggunakan yaitu di bagian ini, jaringan distribusi utama, alias jaringan ini yang menyalurkan langsung ke rumah-rumah warga. Jadi ada dua pipa atau dua jalur, yaitu jalur transmisi dan juga jalur distribusi. Nah, jalur transmisi ini adalah jalur di mana teman-teman mendesain untuk dari intake atau apa ya, bisa dibilang sungai atau sumber mata air ke IPA atau instalasi pengolahan air. Jadi di pipa transmisi tersebut hanya jalur yang mengarahkan dari intake atau sumber air ke bagian IPA atau instalasi pengolahan airnya. Baru dari IPA atau instalasi pengolahan airnya ke distribusi rumah-rumah warga, seperti itu. Yang dari statisnya seperti apa, elevasi awal, elevasi akhir, jarak, debit, dan sebagainya. Ya, debit air ini atau L per detik ini, liter per detik ini yang akan dimasukkan ke dalam junction, di bagian junction ini teman-teman. Jadi di junction di bagian demand collection ini, yang permintaan air ini teman-teman mengisinya yaitu di bagian ini, debit airnya. Jadi per pipa-pipa ini, per elevasi-elevasi ini, atau per junctionnya ini, debitnya harus diisi demand base-nya angka-angka ini teman-teman, seperti itu. Lalu untuk koefisien kekasaran pipanya jelas untuk mengisi di bagian pipa, ini, Heisenbergium ini koefisien kekasarannya, seperti itu. Lalu untuk, karena ini menggunakan HDPE ya teman-teman, tidak PVC di bagian tugas besar saya, jadi agak sedikit perbedaan seperti itu. Lalu ada jarak panjang pipanya untuk masing-masing, biasanya sama yaitu 100 meter. Lalu ada EGL, HGL, ada head loss minor yang teman-teman bisa masukkan ke dalam pipa juga.
yaitu di bagian minor loss coefficient-nya, seperti itu. Terus coefficient-nya teman-teman bisa isi dengan apa head loss minornya, seperti itu. Lalu ini untuk pipa perhitungan transmisi air minumnya dari IPA atau instalasi pengolahan air ke distribusi ke rumah-rumah, seperti itu, melewati beberapa titik seperti ini. Seperti itu. Jadi nanti di akhir teman-teman akan melihat dari apa hasil air permodelan atau perencanaan dari teman-teman yang ada di sini, seperti itu. Mungkin ada yang ingin tanyakan teman-teman sekalian terkait dengan water jobs ini? Monggo, sangat diperbolehkan. Maaf ya, penjelasan saya boring sekali ya. Sepertinya iya. Karena saya harap ini itu apa ya, sedikit perlahan-lahan seperti itu. Jadi saya tidak ingin cepat. Mungkin seperti itu, teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Langsung saja, mumpung bertemu di sini, guys, all. Maaf juga tadi ada sedikit kendala ya terkait apa laptop saya yang ternyata terlalu banyak membuka aplikasi dan panas. Jadi mau harus di restart seperti itu. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Kepada para peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand dan memperkenalkan diri setelah diperkenalkan. Apabila terdapat kendala jaringan, pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat. Seperti itu, teman-teman. Adakah? Karena sudah waktunya berakhir juga 24.5 ya. Monggo. Kalau tidak ada, nggak apa-apa sih teman-teman. Bisa kontak saya. Monggo. Tiara, Devi, Fortuna. Baik, Silakan. selamat malam Mas Mario. Mungkin mau Malam. tanya sedikit aja sih Mas. Kalau di Water Gyms ini ada kayak shortcut khusus gitu nggak sih Mas yang kayak bisa dipakai? Sejujurnya ada shortcut seperti ini ya, AutoCAD gitu ya. Dalam artian Iya Mas. kamu banyak CTRL apa seperti itu kan. Sejujurnya ada, namun dari saya terus terang saja tidak menemukannya atau tidak mempelajari hal tersebut seperti itu. Jadi rata-rata sih manual ya seperti itu, ngeklik seperti itu. Jadi mohon maaf untuk pertanyaan tersebut, saya tidak bisa menjawabnya karena terkait dengan shortcut ya. Jadi keterbatasan ilmu yang saya miliki, saya tidak menggunakan shortcut, jadi manual seperti itu. Mohon maaf ya. Tapi yang jelas Oke ada. Mas, nggak Yang jelas apa-apa. ada. Oh iya, Sip, makasih. satu lagi. Nanti saya akan share untuk buku panduan, enggak buku panduan sih, seperti buku tutorialnya. Nanti teman-teman bisa baca, namun dalam ini sih format bahasa Inggris. Di situ mungkin teman-teman bisa menemukan shortcut atau jalan pintas untuk setiap item-item yang ada di sini. Nanti akan saya share ya ke panitia. Nanti panitia bisa nge-share ke terserah deh mau kemana. Seperti itu. Baik Mas Oke. Mario, makasih Mas. Atau dari teman-teman di sini ingin water gems ya nih? Nanti saya share untuk water gems-nya ya, aplikasinya. Pasti kok. Karena mungkin itu yang teman-teman butuhkan ya. Secara free, tidak harus membayar. Oke, ada pertanyaan lagi? Apakah ada?
teman-teman sekalian? Kepada para peserta, apakah ada pertanyaan kembali? Ada? Teman-teman, kalau tidak ada, ya tidak apa sih. Bisa PC saya juga. Atau apa, terserah. Atau tanya langsung juga nggak apa-apa kalau ketemu. Seperti itu terkait dengan water gems ini. Seperti itu sih. Jadi yang jelas, untuk outputnya ada 2, yaitu yang sudah saya jelaskan, yaitu flex tabel ini. Dan juga gambaran dari pipa transmisi atau distribusi yang sudah teman-teman desain. Seperti itu. Udah jam 9 ternyata ya. Oke, Mas. Terima kasih kepada Mas Mario atas pemaparan materinya dan juga terima kasih kepada peserta yang telah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Memasuki acara selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat kepada pembicara. Terima kasih banyak kepada Mas Mario atas kesediaannya untuk menjadi pembicara pada acara malam hari ini. Izinkan saya untuk menyerahkan sertifikat ini. Mohon diterima ya, Mas. Ya, mohon maaf juga ya ke teman-teman semuanya, ke peserta, ke panitia atas kendala yang di awal terkait dengan laptop saya ternyata panas dan harus di restart ulang seperti itu. Kayak ngambek deh. Jadi mohon maaf ya. Nggak apa-apa, Mohon maaf sekali Mas. teman-teman. Mohon maaf. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Mario. Terima kasih. Nanti aku share ya ke siapa? Ke LO ku. Raffi ya kalau nggak salah ya. Ya nanti saya share. Iya Mas, dengan saya untuk LO-nya. Oke, nanti saya share aplikasinya, saya share buku panduannya juga. Oke? Oke, terima kasih Mas Mario. semuanya. Terima kasih banyak, Mas. Aku izin live ya. Terima kasih, Mas. Selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Dimohon kepada para peserta untuk mengaktifkan fitur kamera. Kami akan memberikan waktu bagi para peserta untuk bersiap-siap mengikuti sesi dokumentasi sampai pukul 20:53. Terima kasih. Karena sudah menunjukkan pukul 20:53, izinkan saya untuk memimpin sesi dokumentasi. Baik, slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, sebelum meninggalkan room meeting, dimohon kepada para peserta untuk scan barcode yang ada di layar dan mengisi form evaluasi. Memasuki menerima acara. segala bentuk evaluasi kok, teman-teman sekalian. Monggo dikritik. Baik. Memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah kita dapatkan membuahkan hasil yang baik di kemudian hari, dan semoga pelatihan ini dapat memudahkan teman-teman untuk mengerjakan tugas yang akan datang. Saya, Meuriska Putri Salsabila, selaku Master of Ceremony, pamit undur diri.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Magio. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih Mas.